Selamat datang di channel Rizka Fajrul Muharram. Jangan lupa sebelum menyaksikan video berikut, subscribe, like, dan komen. Oke, yuk selamat menyaksikan, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 12 materi akuntansi yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama adalah konsep dasar akuntansi, yang kedua sistem informasi akuntansi, yang ketiga adalah bidang dan profesi akuntansi. Oke, mari sama-sama kita simak. Untuk yang pertama adalah konsep dasar akuntansi. Nah, dari konsep ini yang kita bahas pertama adalah perkembangan akuntansi. Nah, akuntansi mengalami beberapa kali perkembangan hingga akhirnya sampai masuk ke Indonesia. Oke, pertama kali akuntansi dikenalkan oleh seorang ahli ilmu pasti bernama Luca Pacioli dari Italia dengan buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494. Nah, karena Luca Pacioli ini orang yang pertama menulis tentang akuntansi, pengetahuan akuntansi, maka beliau ini dijuluki sebagai Bapak Akuntansi atau the Father of Accounting. Ya, jadi orang yang pertama kali mengenalkan atau memulai tentang ilmu akuntansi adalah Luca Pacioli dari Italia. Berkembang pada abad ke-18 sampai 19 ada namanya sistem Anglo-Saxon. Ya, Anglo-Saxon sendiri adalah sistem yang berkembang di Eropa sampai di Amerika. Nah, sistem ini terjadi setelah revolusi industri, sehingga jadi perubahan di bidang sosial, ekonomi maupun perdagangan. Ya, sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19. Nah, ini yang tahap ketiga hingga sampai ke Indonesia sekitar tahun 1642 atau sejak zaman penjajahan Belanda yang tertulis dalam Ampoan Society. Ya, pada catatan ini perusahaan milik Belanda beroperasi di Indonesia memperlihatkan penggunaan tata buku sistem kontinental. Ya, sehingga dari awal sinilah akuntansi berkembang di Indonesia sampai pada saat ini. Selanjutnya yang kedua adalah definisi akuntansi. Nah, ini dari beberapa pendapat, beberapa sumber, kita ambil beberapa saja. Kita ambil yang pertama dari AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Nah, menurut AICPA ini, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Nah, itu adalah merupakan pengertian atau definisi akuntansi menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Yang kedua, kita mengambil definisi akuntansi menurut AAA, yaitu American Accounting Association. Nah, menurut AAA ini, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Ya, dari dua pengertian ini, bisa kita simpulkan bahwa akuntansi
ini adalah seni untuk mencatat, ya, untuk mencatat, meringkas laporan, bisa berupa keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi pengguna atau pemakai informasi atau pengguna laporan tersebut. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi. Nah, yang kita bahas di sistem ini adalah yang pertama adalah pengertian sistem informasi akuntansi. Dari pengertian ini kita mengambil 3 tahap, ya. Ada tahap input, ada tahap pengolahan, dan tahap output. Nah, kita uraikan. Tahap input adalah akuntansi sebagai sistem informasi dari kegiatan transaksi organisasi atau perusahaan, ya. Ini sebagai input atau masukan dari informasi di kegiatan organisasi atau di perusahaan, ya. Setelah data atau informasi di input, kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pengolahan. Dari data yang sudah masuk, yang sudah diinput, diolah. Artinya data ini diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan untuk menghasilkan keluaran atau menghasilkan input berupa informasi atau berupa laporan keuangan. Jadi setelah data diinput, kemudian data diolah. Kemudian tahap terakhir adalah tahap output atau keluaran, yaitu berupa laporan keuangan. Untuk apa? Bisa untuk menunjang pengambilan keputusan, untuk bisa usaha bisnis atau pemakai pengguna informasi akuntansi yang lain. Yaitu 3 tahap, dari input, memasukkan data atau laporan, kemudian laporan itu diolah hingga menjadikan output berupa laporan keuangan untuk digunakan pemakai informasi atau pemakai laporan keuangannya. Selanjutnya adalah kegiatan kualitas informasi akuntansi. Setelah kita mengetahui sistemnya, kita ketahui kualitas informasi akuntansi. Ya, informasi akuntansi yang baik harus memiliki beberapa syarat. Ya, syarat informasi akuntansi berkualitas. Yang pertama adalah harus relevan. Relevan artinya adalah harus dapat mengetahui informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Ini bisa untuk penggunanya, ya. Penggunanya itu harus mengetahui, ya. Penggunanya harus tahu informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi data yang didapat itu harus relevan, artinya itu sesuai, harus penggunanya tahu informasi mengenai data atau laporan untuk mengambil keputusan. Kemudian syarat yang kedua adalah dimengerti, ya, atau dapat dimengerti. Artinya informasi akuntansi harus disajikan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pemakai informasi. Artinya informasi akuntansi harus mampu atau dapat dimengerti oleh penggunanya atau pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga adalah dapat diuji. Artinya informasi ini, informasi akuntansi harus dapat diuji kebenarannya oleh penilai yang independen. Ya, independen artinya penilai yang tidak berpihak, baik pihak yang mengelola maupun yang memakai informasi akuntansi. Kemudian yang keempat adalah netral. Ya, netral artinya adalah informasi ini dapat ditujukan atau digunakan untuk umum, ya, dapat digunakan atau dapat dipakai untuk umum, bukan kepada pihak tertentu saja, ya. Netral artinya informasi ini dapat dipakai atau digunakan untuk umum, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Kemudian syarat kualitas yang kelima adalah tepat
waktu. Artinya informasi ini harus disajikan sedini mungkin, ya, tidak boleh telat, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan juga secara tepat. Ya, artinya jika informasi ini terlambat, otomatis pengguna dalam mengambil keputusan juga akan terlambat. Maka kualitas informasi akuntansi itu harus tepat waktu, gunanya agar pengambilan keputusan juga akan secara cepat, ya. Selanjutnya, kualitas informasi yang selanjutnya adalah memiliki daya banding, ya. Daya banding artinya dapat dibandingkan antar periode atau antar perusahaan yang sejenis. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jadi tiap laporan antar periode atau antar perusahaan dapat kita bandingkan. Gunanya kita biar tahu bagaimana perkembangan perusahaan kita. Selanjutnya, terakhir adalah lengkap. Artinya informasi akuntansi harus menyajikan semua fakta yang penting dan tidak menyesatkan pengguna. Artinya infonya tuh harus lengkap, berdasarkan fakta dan bukan dari data palsu, ya. Artinya berupa fakta penting dan tidak menyesatkan pengguna. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pemakai informasi akuntansi. Ya, untuk pemakai informasi akuntansi nanti ada beberapa pihak, tapi kita bagi ke dalam dua pihak. Yang pertama adalah pihak intern atau pihak pimpinan perusahaan. Biasanya ini jabatannya manajer. Ya, gunanya untuk apa? Informasi akuntansi untuk manajer ini biasanya yang pertama adalah melindungi harta perusahaan, ya. Dilindungi untuk agar jangan sampai harta perusahaan itu hilang atau bangkrut atau mengalami kehancuran, ya, bagi perusahaan yang dia pimpin. Yang kedua adalah digunakan untuk menyusun rencana kegiatan perusahaan yang akan datang, ya. Di pihak manajer akan menyusun rencana bagaimana perusahaan yang dipimpin ke depannya akan berjalan, ya. Juga membutuhkan informasi akuntansi yang tepat. Yang ketiga, bagi manajer adalah untuk mengukur laba atau keuntungan dalam periode tertentu. Ini jelas karena pihak pimpinan atau manajer harus mengetahui apakah perusahaan yang dia pimpin akan mengalami laba, seberapa besar dia laba, dan jangan sampai mengalami kerugian. Kemudian terakhir, manfaat bagi manajer akuntansi adalah mengawasi kegiatan perusahaan. Nah, ini mengapa harus diawasi? Karena pasti yang namanya seorang manajer pasti ada rasa kekhawatiran, takut akan bagaimana apakah perusahaan yang dia pimpin mampu dijalankan oleh para bawahannya, apakah para bawahannya mampu bekerja sesuai dengan arahan dari manajer, sesuai dengan ekspektasi pimpinan atau manajer perusahaan. Itu untuk pihak yang pertama adalah pihak intern atau pimpinan perusahaan. Selanjutnya yang kedua, pemakai informasi adalah pihak ekstern perusahaan, artinya pihak di luar perusahaan. Oke, yang pertama adalah investor. Nah, apa gunanya investor ini? Informasi akuntansi gunanya adalah untuk mengambil keputusan terhadap investasi yang ditanam pada perusahaan yang dia tuju. Artinya apa? Investor akan mempertimbangkan apakah dia akan investasi di perusahaan tersebut atau tidak, ya. Dari mana? Ya, dia tahu dari laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau apakah layak kita investasi di perusahaan tersebut.
Ya, itu sebagai bahan pertimbangan investor. Selanjutnya, yang kedua adalah karyawan. Nah, gunanya apa karyawan ini? Adalah untuk menilai ya atau mempertimbangkan apakah perusahaan mampu memberikan gaji atau upah tuh ya atau tunjangan dan memantau kondisi perusahaan. Artinya karyawan ini mampu menilai ya, menilai apakah tempat dia bekerja mampu memberikan gaji atau upah atau tunjangan yang layak kepada dia sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu adalah manfaat atau kegunaan informasi akuntansi bagi karyawan. Selanjutnya yang ketiga, pihak eksternal perusahaan adalah kreditur. Ya, kreditur manfaatnya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan kredit. Nah, apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak? Ya, tahunya dari mana? Tahunya dari informasi akuntansi yang dia dapatkan. Oke, lanjut. Pihak eksternal selanjutnya adalah pemasok. Nah, gunanya untuk apa pemasok? Gunanya untuk sebagai alat bantu dalam memprediksi pembayaran atas barang atau jasa yang diserahkan pada saat jatuh tempo. Nah, jadi pemasok ini harus bisa memperkirakan apakah perusahaan yang dia pasok berupa barang atau jasa mampu untuk membayar saat jatuh tempo. Selanjutnya adalah pelanggan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah kelangsungan perusahaan berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dengan perusahaan. Nah, ini hubungannya dengan kerjasama, ya, kerjasama atau bisa dikatakan kontrak dengan perusahaan lain atau dengan orang lain yang terbiasa menggunakan atau memakai produksi dari perusahaan yang kita jalankan. Nah, itu adalah manfaat bagi pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat informasi akuntansi bagi pemerintah. Nah, pemerintah ini gunanya adalah sebagai dasar menetapkan pajak, ya, menetapkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Artinya apa? Berdasarkan informasi laporan keuangannya, pemerintah bisa menetapkan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, pihak ekstern yang terakhir adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah berkaitan dengan kepentingan umum dan permasalahan sosial. Misalkan berkaitan dengan pembuangan limbah perusahaan mungkin, atau mungkin karena perusahaan tersebut sehingga menimbulkan kemacetan di jalan atau sehingga menimbulkan keramaian. Ya, itu termasuk manfaat berkaitan dengan masyarakat umum. Lanjut, bagian ketiga adalah bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Yang pertama kita bahas adalah tentang bidang akuntansi. Bidang akuntansi terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Nah, akuntansi bidang keuangan ini berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan secara periodik berdasarkan catatan-catatan yang menjadi sumber bukti. Ya, artinya akuntansi keuangan ini berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan bukti transaksi, ya, secara periodik. Nah, ini pencatatannya dari awal, ya, penyusunan transaksi, menyusun laporan secara periodik
berdasarkan bukti transaksi yang sudah ada. Yang kedua adalah bagian pemeriksaan keuangan atau auditing. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan memeriksa laporan. Ya, setelah dicatat, nah ini tugas auditing adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Artinya apa? Nah, ini adalah memeriksa untuk memberi kepastian apakah laporan keuangan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau yang sesuai real kondisi di lapangan. Nah, untuk pelaksana auditing ini namanya adalah auditor yang bekerja secara independen tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Nah, akuntansi ini berkaitan dengan untuk membantu para manajer di setiap tingkatan organisasi. Ya. Biasanya berupa untuk merencanakan kegiatan atau merencanakan operasi pada masa yang akan datang. Artinya di sini tujuannya adalah bekerja sama, ya. Artinya adalah meningkatkan atau merencanakan, ya, tujuan dari organisasi atau perusahaan yang dia jalankan. Ya, itu tujuan dia adalah membuat target, membuat program dari perusahaan tempat dia bekerja. Itu adalah tugas dari akuntansi manajemen. Selanjutnya adalah akuntansi biaya. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi. Nah, tidak hanya itu, ini juga menetapkan harga pokok dari barang atau hasil produksi yang siap untuk diedarkan. Jadi selain merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan biaya selama proses produksi, juga menetapkan harga pokok yang siap untuk dijual ke pasar. Selanjutnya adalah akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Nah, ini akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, tugasnya tidak hanya menganalisa tentang data perbandingan, tapi juga mencatat atau menginterpretasi data keuangan yang telah dilakukan. Jadi ini tugasnya atau bergeraknya di bidang penyusunan rencana keuangan untuk jangka waktu tertentu. Ya, ini menyusun rencana keuangan yang akan dilakukan untuk jangka waktu atau periode tertentu. Selanjutnya adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi ini berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari perusahaan. Artinya, akuntansi perpajakan ini berkaitan dengan pemberitahuan pajak tahunan dari perusahaan. Jadi, perusahaan itu harus tetap membayar pajak, ya, harus membayar pajak yang harus dikeluarkan biasanya itu setiap tahun, ya, berupa tahunan itu. Selanjutnya adalah sistem akuntansi atau akuntansi sistem. Akuntansi ini biasanya bergerak untuk membuat rencana serta melaksanakan prosedur-prosedur
dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Nah, sistem akuntansi ini tugasnya mengumpulkan, ya, misalnya kayak seperti merekapitulasi dari membuat rencananya, pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, sampai pelaporan data keuangan. Nah, ini yang mengurusnya adalah sistem akuntansi. Ya, ini dimulai dari pembuat rencana, pelaksanaan, pengumpulan, pencatatan, sampai pelaporan data keuangan. Ini tugasnya dari sistem akuntansi. Yang terakhir adalah akuntansi pemerintahan. Nah, ini berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga pemerintah yang mencakup administrasi keuangan negara. Biasanya mencakup pelaporan, pengendalian, pengeluaran keuangan negara. Tujuannya buat apa? Agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang atau peraturan yang berlaku. Jadi akuntansi pemerintah tugasnya adalah menyajikan laporan, ya, menyajikan laporan keuangan dari administrasi keuangan negara. Tujuannya buat apa? Agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan yang menyalahi undang-undang dan peraturan yang berlaku di pemerintahan. Selanjutnya adalah tentang profesi akuntansi. Nah, ini ada beberapa profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan privat. Ya, ilmunya itu namanya akuntansi. Orangnya atau ya manusianya itu namanya adalah akuntan. Ya, itu. Yang pertama adalah akuntan privat. Akuntan privat adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Nah, ini seseorang bekerja di sebuah perusahaan, ya, di bidang keuangan. Nah, itu namanya akuntan privat. Jadi bekerjanya biasanya itu di sebuah perusahaan. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan publik biasanya itu bergerak dalam bidang publik, misalnya menyerahkan segala macam jasa akuntansi untuk organisasi bisnis ataupun non bisnis. Nah, biasanya akuntan publik ini memperoleh kontrapretasi atau biasa disebut dengan fee. Ya, ini adalah akuntansi publik memberikan jasa akuntansi untuk organisasi bisnis maupun non bisnis. Intinya nih, dia memberikan jasa akuntansi kepada orang lain yang membutuhkan jasa akuntansinya, sehingga dia mendapatkan kontrapretasi atau fee. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah artinya adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah. Tugasnya apa? Dia merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan uang atau kekayaan negara. Jadi tugas dari akuntan pemerintah ini tadi sudah dijelaskan di akuntansi pemerintahan, yaitu mulai merencanakan, mengawasi, mengendalikan penggunaan uang negara atau kekayaan negara agar tidak disalahgunakan atau tidak diselewengkan gitu, sehingga menyalahi undang-undang. Ini tugasnya dari akuntan pemerintah, sehingga agar uang negara atau kekayaan negara itu bisa tepat guna atau tepat sasaran. Terakhir adalah akuntan pendidik. Nah, kalau akuntan pendidik ini tugasnya adalah menyampaikan ilmu kepada para pelajar atau mahasiswa. Tidak hanya itu, juga bisa melakukan penelitian-penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi. Nah, ini kalau biasanya di sekolahan, mulai tingkat SMA atau SMK itu
adalah tugasnya akuntan pendidik. Tugasnya adalah menyampaikan ilmu kepada para pelajar atau mahasiswa, juga untuk melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu akuntansi selanjutnya. Karena ilmu itu pasti ada masanya, pasti selalu berkembang, ya. Tugasnya dari akuntan pendidik. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama akuntansi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.